Kalau yang nonton ini kamu itu belok, tolong jujurlah sama dirimu sendiri. Tolong jangan bawa perempuan baik-baik ke dalam hidupmu untuk nutupin kamu yang sebenarnya. Itu bukan solusi, itu bukan jalan keluar, itu merusak masa depan orang lain. Sudah ada korbannya, sudah kelihatan depan mataku. Tolong jangan jadi penipu dan perusak masa depan orang lain. Disclaimer dulu teman-teman, aku tidak masalah dengan individu yang termasuk dalam kategori LGBTQ++, HD, 4K. Emang ada? Ya pokoknya istilah LGBTQ dan buntut-buntutnya yang mungkin di kemudian hari akan bertambah ya. Aku tidak masalah dengan itu. Tapi bukan berarti aku menormalisasi dan mendukung. Enggak. Intinya aku nggak masalah dengan LGBTQ dan tetek bengeknya. Tapi yang aku permasalahin adalah ketika orang yang termasuk ke dalam kelompok minoritas ini itu berbohong, menipu untuk menutupi identitas aslinya. Contohnya gini, misal aku termasuk ke dalam kelompok LGBTQ, kemudian aku menikahi suamiku, tapi suamiku nggak tahu identitas asliku dan aku menikah hanya untuk menutupi, hanya untuk status sosial, biar aku tidak dihujat, biar aku aman di keluarga dan aku punya keturunan juga. Jadi aku intinya doboli ngono loh guys. Nah yang aku permasalahin adalah seperti itu. Intinya tuh aku nggak masalah sama LGBTQ, tapi kalau udah bohongin, udah menipu, cuman buat status sosial, itu sudah masalah. Dan jangan sampai kalian jadi korbannya. Aku nggak peduli kalian cinta mati, mbak dia tuh green flag banget, ijo royo-royo, hutan belantara. Nggak peduli, mau kalian udah fitting baju, udah tunangan. Tapi kalau ada tanda-tanda atau ciri-ciri ini sebelum kalian nikah, ayo di stop aja. Karena apa? Karena aku yakin kamu itu nggak akan kuat tinggal serumah bertahun-tahun namanya loh, seumur hidup sama orang yang emang nggak cinta sama kamu. Dan emang cintanya bukan buat kamu cuma dijadiin tameng sosial doang buat dia. Dan percayalah teman-teman, sakitnya itu lebih sakit yang nggak bisa dijelasin dan kamu bingung mau bereaksi apa, wes pokoknya mumet dan budrek dan nggak bisa diselesaikan dengan cara perceraian doang. Ini lebih sakit dari cuman cerai atau putus. Oke, tadi kan di awal aku bilang ini ciri-cirinya. Jadi kita mulai dari pertanyaan yang paling basic. Ini pertanyaan buat kamu. Kamu yakin dia itu cinta kamu atau cuman butuh kamu buat kelihatan normal? Oke, itu pertanyaannya. Ciri-cirinya gini. Yang pertama, kamu yang ngebet nikah atau dia yang terkesannya buru-buru pengen cepet-cepet nikah. Biasanya cowok belok itu panik karena mungkin dikejar umur, jadi teman-temannya udah pada nikah. Nah ini juga dilihat lagi nih, kalau dia belum financial independent, maksudnya duitnya masih banyak dari orang tua, pasti kan orang tua nyusu-nyusu dong, ya kan? Nah kalau dia umurnya udah mulai kayak 30-an akhir, udah mau 40, itu pasti dia akan nyari-nyari tuh, ya pokoknya udah siapa aja deh, mantan nggak masalah, masa lalu nggak masalah, atau mungkin nggak cantik-cantik amat, nggak pinter-pinter amat, nggak begini-begini amat, pokoknya cepet ayo nikah biar mama papaku diem. Jadi nikah itu bukan cinta, tapi karena takut ketahuan. Kamu ngerasa kamu sama pasanganmu tuh kayak pasangan atau kayak asisten pribadi. Dia baik, sopan, dia mengayomi dan lain-lain, tapi ada jarak yang kamu sendiri kalau ngerasa tuh kayak susah dijelasin, tapi aku ngerasa ada jaraknya mbak. Kayak aku nggak bisa melangkah lebih dari garis ini. Seks hampir nggak ada. Bahkan mungkin kalian akan ngerasa awkward, ada awkward moment ketika kalian mau romantis-romantisan, atau mungkin pegangan tangan aja itu udah kaku, kayak aneh gitu, atau nggak bertahan lama. Aku tipe orang yang nggak suka pegangan tangan, karena menurutku sumuk tanganku gitu. Tapi tidak menjadikan bojoku ngerasa kalau ada gap antara kita. Yang berikutnya, kalau ngomongin masa depan, dia, suamimu, atau calon suamimu ini mikir rumah doang, bukan mikir rumah tangga. Karena di kepalanya yang penting ada istri, oke aku harus nafkahin, anakku, kalau aku nanti ada anak, ya anakku harus tercukupi dan lain-lain, istriku juga harus tercukupi, pokoknya tampak luarnya bagus. Tapi siapa yang ada di hatinya? Jelas bukan kamu dan dia nggak akan ngomong. Lanjut ke ciri-ciri yang lebih spesifik lagi. Ada nggak di sini yang suaminya atau calonnya itu terlalu perfeksionis? Mbak, dia OCD. Periksain, jangan cuman by Google. Apakah ya benar dia OCD? Mbak, dia termasuk rajin kok. Emang kalau di rumahnya suka bersih-bersih. Tanyain bener-bener ke orang tuanya, ke lingkungan sekitarnya. Tapi terlalu perfeksionis di sini yang lebih spesifik adalah dia lebih ngerti tentang fashion, dia lebih ngerti tentang skincare
skincare tuh nggak melulu tentang yang dipakai di wajah ya teman-teman. Di rambut, kalau laki-laki lebih ke itu. Di rambut, di parfum, kuku, atau perintilan atau aksesoris yang nempel kecil-kecil di seluruh tubuhnya. Sabuk, jas keluaran terbaru, merek khusus, yang punya identitas khusus. Bahkan dia hafal semua tetek bengeknya. Atau udah waktunya petik mangga gitu ya. Tapi dia acuh tak acuh, anteng, anyep, bahkan mungkin ada yang jijik. Nah itu udah pertanda. Terus dia punya sahabat cowok yang deket banget, lengket banget. Kalau kedoknya nggak sahabat cowok, partner bisnis, asisten, atau rekan kantor. Itu aja. Aku ada acara kantor sayang, atau aku ada retret sayang, aku pergi sayang sama Mas Awi, sama Marcel, sama Dito, sama Ari. Udah nih, Awi, Dito, Ari, Marcel. Besokannya aku pergi lagi sayang, tapi Awinya tetap ikut, 3 orangnya ganti. Besoknya aku pergi lagi sayang, Awinya tetap ada, 3 orangnya ganti. Anda saya Contoh. Dan sahabat cowok ini lebih lengket, udah kayak pacaran. Dan nggak tahu kenapa kamu tuh menyimpan rasa iri dan cemburu, tapi kamu nggak bisa ngasih tahu alasannya kamu cemburu. Aku cemburu nih, tapi emang dia rekan kantor. Aku cemburu nih, tapi mereka kerja. Nah, ada perasaan kayak gitu. Terus, kalian harus perhatiin reaksinya dia tentang LGBT atau sejenisnya. Ada beberapa orang yang reaksi pertamanya adalah over defensif, jadi kayak tertampar realita, dia langsung defense-nya tinggi banget, atau langsung bilang itu haram, itu langsung jelek-jelekin, pokoknya over banget. Nah itu biasanya secara nggak sadar itu emang keluar, dan reaksi itu sering keluar dari orang yang denial. Ada yang terlalu defensif, ada yang acuh nggak acuh, reaksinya tuh langsung maksimal gitu loh, nggak ada penjelasan yang logis. Dan biasanya kalau cewek denger pasangannya kayak gini tuh mereka udah nggak bisa berpikir logis karena kayak kaget kan, kok suamiku gitu, oh iya langsung kayak gitu. Ciri-ciri yang selanjutnya yang lebih spesifik, sexual tensionnya nol. Gimana maksudnya mbak? Udah halal tapi dia selalu nyari cara gimana caranya untuk menghindari komunikasi sama kamu. Pagi bangun lebih pagi, bersih-bersih rumah. Iya suamiku tuh rajin banget bersih-bersih rumah, dia yang nyapu, dia yang ngepel. Tapi sebenarnya alasannya adalah bukan karena emang dia mau atau dia emang memuliakan istri, tapi karena dia menghindari komunikasi sama kamu, menghindari kamu ngajak main duluan, menghindari ngobrol lebih dalam sama kamu. Iya suamiku rapi banget orangnya, bersih-bersih lalalala, dia selalu pergi ke kantor, sering lembur dan lain-lain, bahkan waktunya WFH dia nggak WFH tapi work from cafe. Pokoknya intinya nggak ada tension ke kamu. Yang selanjutnya ini adalah intuisi kamu, jadi kamu sering curiga, kayak kamu ada perasaan kayak ada yang aneh deh, kayak ada yang nggak beres deh. Dan padahal ini bukan cemburu, bukan kecurigaan doang, tapi ini adalah intuisi wanita yang sering kali benar. Kayak udah firasat gitu. Terus pertanyaannya, kenapa dia milih kamu? Banyak cowok belok itu nikah sama perempuan baik-baik, bukan karena jahat, tapi karena mereka takut ketahuan. Mereka takut dibilang aib keluarga, mereka takut dibilang hama, takut gak bisa punya anak, gak punya keturunan lanjut, gak bisa masuk surga, takut dicap gak normal, atau yang paling menjijikan adalah, aku sebenarnya gak mau sembuh, tapi alasanku adalah, siapa tahu kalau sama kamu aku bisa sembuh. Dan kamu itu cuma dijadikan penyelamat citranya doang. Dari sekian banyak alasannya, dia tuh lupa kalau kamu itu juga manusia, kamu punya masa depan, kamu juga punya hati, kamu tuh bukan robot pemuas nafsu, robot untuk disuruh-suruh. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu siap menjadi istri seseorang yang nggak pernah menginginkan kamu, yang nggak pernah menaruh kamu di setiap doanya, yang nggak pernah naruh kamu di prioritas utamanya, yang nggak pernah naruh kamu di dalam hatinya? Atau kamu mau jadi perempuan yang berani untuk bilang, kamu baik tapi kamu bukan buat aku? Emang nikah itu ibadah, tapi bukan amal baik cuma-cuma buat nyelamatin hidup orang sedangkan hidupmu hancur berantakan. Emang di dalam pernikahan semuanya bisa jadi pahala, bisa jadi ibadah. Itu kalau dua-duanya niatnya sama, jadi satu. Lagi kalau dia gay, kamu itu bukan alat terapinya, kamu bukan tempat sembuhnya, kamu bukan tempat dia buat berubah. Dan kalau dia lagi bingung sama orientasi seksualnya, kamu bukan tempat pelampiasannya. Banyak perempuan yang akhirnya ngerasa insecure, ngerasa nggak cantik, ngerasa salahku di mana ya, kok bisa aku kayak gini ya, apakah harusnya tak lanjutin aja, apakah harusnya aku menjadi penyembuhnya dia, apakah harusnya aku jadi begini begitu. Banyak perempuan yang akhirnya menyalahkan diri sendiri, padahal dia cuma jadi korban orang yang nggak bisa jujur sama orientasi seksualnya sendiri. Aku punya temen dinikahin sama gay dan akhirnya ketahuan, itu dia begitu cerai, dia harus ke psikolog, ke psikiater, dan itu pendampingannya setahun lebih. Jahat nggak? Jahat dong. Dan sekarang aku mau kamu sadar, lebih baik kamu nangis-nangis sebelum nikah
menikah daripada kamu hancur di dalam pernikahan. Luarnya emang kelihatannya rapi, dia baik-baik aja sama kamu, sopan dan lain-lain, tapi di dalam rumah tangganya kalau kamu udah tahu fakta, kamu nangis tiap malam, kamu memandikan dirimu dengan rasa bersalah. Sekarang kalau kamu ngerasa, Mbak Adele kok ini kontennya relate banget ya sama aku, kok aku ngerasain semua yang pertanyaan-pertanyaan mulai dari yang general sampai yang spesifik ya. Kalau sekarang kamu lagi pacaran, entah deket doang atau pacaran, dan kamu ngerasa dia belok, dan kamu lagi deket sama orang yang gak bisa jujur sama kamu tahu ada yang disembunyiin tapi dia gak mau jujur sama kamu, jangan jadi pembelanya dia, jangan jatuh cinta sendirian, jangan cinta sendirian, jangan sok-sokan jadi pahlawan super. Karena kalau dia aja gak bisa sayang dirinya dengan layak, gak bisa jujur sama dirinya sendiri, gimana dia mau jujur sama kamu? Gimana dia mau sayang sama kamu? Dan kalau yang nonton ini kamu itu belok, kamu termasuk dalam lingkup LGBTQ, tolong jujurlah sama dirimu sendiri, jangan nyeret orang lain untuk jadiin tameng, jangan nyeret orang lain yang baik-baik aja untuk jadi jahat, untuk jadi hancur. Tolong jangan bawa perempuan baik-baik ke dalam hidupmu untuk nutupin kamu yang sebenarnya. Itu bukan solusi, itu bukan jalan keluar, itu merusak masa depan orang lain. Sudah ada korbannya, sudah kelihatan depan mataku. Aku nggak masalah sekali lagi dengan LGBTQ dan tetek bengeknya, tapi tolong jangan jadi penipu dan perusak masa depan orang lain. Kalau kalian suka konten kayak gini, atau kalian punya pengalaman, atau kalian lagi ada di posisi ini, tolong komen di bawah. Aku yakin gay nggak berani komen. Bye. Can't explain.